Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi, serial monolog yang berupaya untuk kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Kali ini kita berbicara tentang fikih korban. Ya. Kami pernah menulis fikih sederhana, tentu saja ini karya kami, itu adalah pola pengambilan dari para fuqaha, begitu ya. Jadi dari ahli fikih, kemudian kami jadikan buku naskah khotbah, korban meneguhkan tauhid orang beriman. Perspektif holistik dalam refleksi hidup keseharian. Jadi intinya ya, kita berkorban itu bukan setahun sekali, tetapi kita berkorban itu adalah setiap hari. Seperti spiritualitas atau semangat para nabi. Nabi tidak pernah membeli hewan korban, tetapi nabi, seluruh nabi itu adalah pengembala yang unggul dan ulung. Nah, kita tidak mungkin meniru seluruhnya dari sikap dan perilaku nabi. Di samping tidak mungkin itu karena zamannya berbeda, tetapi juga kita hidup di tengah perkotaan dan di dalam keterbatasan, tidak seperti yang dialami para nabi. Karena itulah kami menulis ya, menggurat naskah atau buku ini sangat sederhana gitu ya, dan bisa dipraktekkan oleh siapapun yang memiliki kemampuan dan kesabaran dengan baik. Ya, teringat kita dengan firman-Nya Allah, wasta'inu bisobri wassalah, gitu ya. Jadi kami tidak perlu mendalil bagaimana korban, pahala korban dan seterusnya gitu ya, karena pernah kami sampaikan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita merencanakan korban setahun dimulai dari tahun Zulhijjah tahun ini. Jadi kalau kita merencanakan, jadi kalau andai saja kita memang belum punya kesempatan tahun 1445 ini berkorban, maka kita bisa merancang seperti tabulasi yang ada di buku ini, ya, buku sederhana ini, tabulasi celengan. Nah, ini kalau dulu kami bawakan bentuknya itulah bentuk celeng, sekarang ini bentuknya adalah bentuk gajah. Ya, jadi bentuk gajah. Nah, apa yang kita lakukan? Wasta'inu bisobri, ya, jadikanlah penolongmu itu kesabaran, ya, dan sholat. Dan sholat itu termasuk di dalamnya adalah kita berusaha mendekatkan koroba. Koroba itu korbanan, itu berarti kita berkorban, ya. Maka masukkanlah setiap hari semampu kita, ya. Jadi teringat kami pada seorang mbah sepuh yang di sebelah depan rumah kami, itu dulunya selalu beliau itu hanya mendapatkan daging korban, tetapi beliau rajin sekali nyelengi sehingga dalam waktu 3 tahun itu beliau bisa melaksanakan korban sendiri seekor kambing. Jadi bangga sambil kaca-kaca matanya, ya, bukan berkacamata ya, kaca-kaca matanya. Karena apa? Tidak membayangkan bahwa beliau yang sangat sepuh dan bergantung pada anak semata wayangnya, beliau bisa berkorban. Padahal mohon maaf, anaknya juga secara ekonomi juga tidak mampu juga. Nah, tetapi beliau waktu pengajian di Masjid Khadijah kecil itu, beliau minta bagian celengan juga, karena kami setahun sekali biasanya itu membagikan celengan kosong, ya. Kemudian kami peragakan dengan memberikan, ya, menyemplungkan, ya. Jadi nyelengi begitu ya, berapa semampunya. Kalau mampunya 2.000 ya 2.000, nanti sampai dengan kita tunggu sampai dengan berapa tahun, ya boleh jadi 5 tahun, ya. Kalau 5.000 berapa tahun, boleh jadi 2 tahun. Kalau 10.000 setiap tahun insya Allah. Jadi kalau 10.000 maka 360
dikali 10.000, 3.600.000 cukup untuk seekor kambing atau patungan sapi. Ya, jadi hal sederhana, yuk kita lakukan bersama-sama. Di jamaah kami, masjid kami yang kecil itu ya, itu rata-rata menyembelih antara 3 sampai 4 ekor, kadang-kadang 5 ekor sapi. Kenapa? Karena mereka rajin menabung. Jadi apa yang dituturkan Titik Puspa di zaman Pak Harto, Bang Pimpung mari nabung, nabungnya jangan di bank tapi di sini. Kenapa? Supaya kita setiap hari ingat, kita menyembelih. Menyembelih apa? Menyembelih urat leher nafsu hewani kita agar kita tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menabung, selamat berkorban, semoga Allah meridhoinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.